Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ajis Praptana dengan NIM 707082400068. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'du, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia dan nikmatnya kita masih bisa hidup hingga sampai saat ini. Dan tak lupa selawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda agung kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan tema Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Tema yang saya ambil langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang suci dan murni, tanpa ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Tidak seperti buku karangan manusia yang bisa salah, bisa keliru, dan bisa berubah-ubah. Al-Quran adalah kebenaran mutlak yang datang langsung dari Sang Pencipta. Kita ambil contoh, kalau misalkan kita membaca buku atau novel, dalam waktu 1 bulan kita mungkin akan membaca hanya 3-5 kali saja. Tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini kita tidak akan bosan-bosan membacanya. Malahan justru jika kita makin mendalami Al-Quran, maka kita akan ketagihan terus membacanya. Seperti kita ambil contoh dalam kalau misalkan lagi sholat, kita pengen bacanya itu pasti Al-Kausar atau Al-Ikhlas, itu udah pasti. Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya menyampaikan bahwa keyakinan penuh terhadap Al-Quran adalah syarat utama agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mulai meragukan isi Al-Quran, maka petunjuk akan tertutup baginya. Sebaliknya, jika ia yakin, maka ayat demi ayat akan menjadi cahaya dalam hidupnya. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saat bulan Ramadan saja, atau hanya dipajang di lemari, tapi ia harus dibaca setiap hari, dipahami maknanya, dan direnungi kandungannya, dan yang paling penting, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga menyampaikan bahwa Al-Quran bisa menjawab berbagai permasalahan hidup kita jika benar-benar mau mendekatinya. Berikut adalah hadis dan dalil dari keutamaan membaca Al-Quran. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad menyampaikan dalam ceramah beliau bahwa Al-Quran adalah sumber ketenangan hati. Orang yang senang dilanda masalah, kebingungan, dan kesedihan yang mendalam akan menemukan solusi dan ketenangan lewat Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan sekadar bacaan, tapi obat hati dan petunjuk kehidupan. Coba bayangkan, betapa banyak orang yang hidupnya berubah setelah bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Dari yang tadinya jauh dari agama menjadi dekat, yang dari tadinya hampa menjadi damai. Inilah kekuatan Al-Quran yang tidak bisa didapatkan dari buku manapun. Nah, berikut adalah keutamaan lain dalam mengamalkan Al-Quran. Maka, sebagai umat Islam, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam hidup kita. Bacalah Al-Quran setiap hari, walaupun hanya beberapa ayat ataupun 1 ayat sehari. Pahami artinya, pelajari tafsirnya, dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena sesungguhnya orang-orang yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Hadirin sekalian, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran, tidak meragukannya dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Marilah kita mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan kita untuk menghidupkan Al-Quran, agar hidup kita senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Afwan idza wajadtum minni al-khata'. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.